sementara di dunia itu. Ya, tempat kita itu akhirat. Makanya pulangnya ke akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena itu visi orang beriman mesti melampaui dunia. Visinya itu bagaimana kemudian sampai dengan berpulang ke tempat asalnya. Ya, ini cuma mencari sementara, lewati visi ini, tembuskan sampai ke akhirat. Kalau itu di surat Al-Hasyr ayat ke-18 itu, visi orang beriman, dia meningkatkan takwa untuk pulang nanti, untuk akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di sana ke akhirat. Itu. Ini kalau cuma nyampe dunia itu kecil lah. Kecil. Orang beriman tuh sayang kalau cuma sampai sini tuh sayang. Ya, visinya ke atas. Ke atas. Ketika mengejar akhirat, dunia akan ikut. Dunia akan ikut dengan sendirinya. Makanya dunia itu mudah gitu. Kalau kita turunkan kurikulum akhirat, dunia ikut. Nah, ini yang dimaksud perbedaannya nanti di Quran surah kedua, ayat 200 sampai 201. 200 itu untuk ahli dunia, 201 untuk orang beriman, keseimbangan dunia akhirat. Nah, ini jadi doa lagi. Yang ini, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, ada sebagian kalangan manusia yang orientasinya bahkan doanya untuk dunia saja. Saya karir pengen sukses, minta. Ya, ya Allah berikan kesuksesan dunia. Pengen berumah tangga, minta. Pengen pekerjaan yang bagus, minta. Ya, tapi nggak tembus sampai ke akhirat. Insan beriman tidak. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu yang ideal. Ya, ini yang ideal. Jadi, teman-teman sekalian, ketika ada seseorang yang orientasinya hanya ke dunia saja, dan bahkan bangga, saking bangganya ditampilkan. Itu yang sering kita saksikan sekarang, tampil ini, punya ini. Ya nggak apa-apa, silahkan saja, itu capaian masing-masing. Tapi kata Al-Quran, jangan dibanggakan dulu. Ya, pertanyaan besarnya, pertanyaan dasarnya, ini yang paling logis. Kalau kamu meninggalkan dunia, itu dibawa nggak? Oh, itu dalam banget tuh, dalam sekali. Dalam. Ya. Jadi kalau ada yang senang misalnya, menampilkan lah, ya, menampilkan capaian-capaian dunianya dan senang disebut dengan crazy rich misalnya kan dan sebagainya. Nah, ditampilkan sih saya punya mobil baru, saya punya rumah ini dan sebagainya. Ditampilkan begitu saja. Nah, itu oleh Al-Qur'an disentuh. Ya, silahkan ditampilkan, silahkan ditunjukkan capaian-capaian Anda. Cuman ditanya, nanti kalau kamu pindah dari dunia dan diumumkan perpindahan itu, bahkan di speaker masjid disampaikan, ya. Jadi speaker masjid itu penting sekali itu ya, untuk disampaikan supaya orang juga tahu telah meninggal dunia. Tuh, telah meninggalkan dunia. Tuh, itu mobil kamu itu yang dibanggakan, dibawa nggak? Rumah kamu yang mewah itu, tuh, dibawa nggak? Capaian-capaian kamu yang di dunia didapatkan yang ini nih, yang ini, dibawa nggak? Kata Al-Quran tuh. Ya. Jadi sayang kalau cuman visinya. Kamu bisa sukses di dunia, yang orang lain pun bisa seperti itu. Kenapa visi kamu nggak dinaikkan untuk menjadi lebih istimewa? Bawa kesuksesan dunia itu untuk mengantarkan pada kesuksesan akhirat. Ya, karena itulah diberikan fasilitas oleh Allah itu untuk apa? Untuk berlomba mencapai kebaikan akhirat. Karena boleh jadi orang yang misalnya umum ya, ini umum yang mendapatkan raihan-raihan tinggi dunia itu sampai mendapatkan fasilitas ini boleh jadi belum ada keseimbangan akhiratnya. Kau mungkin belum bisa bangun seperti yang lain, yang sudah bisa tahajud tiap malam, udah bisa puasa, udah rajin menghafal Quran. Dikasih oleh Allah ini lewat ini. Supaya digunakan untuk berlomba menyusul kepada yang lain yang dengan amalan fisiknya sudah luar biasa. Maaf ya, ini sedikit sekali untuk sentuhan gitu. Jadi jangan sampai lupa. Ya, lupa menikmati itu semua, ditampilkan ke banyak orang. Tuh kan? Namun lupa apa? Bahwa suatu saat akan berpulang dan ditinggalkan semua ini. Maka mana capaian di akhirnya? Karena itulah ayat 15 surah Ali Imran menyambung ayat 14 itu. Bagus, gak dilarang untuk kaya. Kalau perlu sekaya-kayanya supaya ada peluang untuk ibadah. Maka kemudian dijalankanlah ayat 15 untuk memberikan kesan bagaimana kekayaan ini yang ada di dunia bisa mengantarkan pada kemuliaan akhirat yang sifatnya lebih abadi. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Ya, Muhammad SAW viralkan kepada umatmu. Mau nggak dikasih yang lebih dahsyat dari semua ini? Ini nggak ada bandingannya. Nggak sebanding sama sekali. Kecil. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Bagi orang-orang yang mau meningkatkan takwa kepada Rabbnya. Jadi, ini cara memahaminya, perhatikan cara memahaminya. Kita disupport untuk kaya. Bagi yang ingin memilih kekayaan, materi, sebagai jalan menuju akhirat. Kan ada 4 cara. Ada dengan harta,
ada dengan ilmu, ada dengan kedudukan, ada dengan tenaga. Ini 4. Simple, hidup itu simple sekali. Mau pilih yang mana di antara 4 ini? Ya, saya memilih pengetahuan misalnya. Kan jalurnya ada semua. Nabi kan gambarkan itu, karena itu Nabi ideal dengan tenaganya ada, ya kan? Beliau ikut membimbing umat, ikut berjihad, ikut macam-macam segala dengan tenaga ada. Dengan ilmu iya, memberi pencerahan, ya mengajarkan dan sebagainya. Dengan harta iya, nunjukin bagaimana kalau sedekah, ya kalau berbagi dan sebagainya. Dengan kedudukan iya, beliau kedudukan tertinggi yang Allah berikan kepada seluruh manusia di bumi. Kan Nabi Muhammad yang tertinggi ya sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita tinggal pilih seperti sahabat memilih. Di passion di harta seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Di kedudukan ada siapa misalnya? Ada Amr bin As, ya. Ada siapa lagi misalnya? Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Umar bin Khattab. Di ilmu ada Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, ya kan? Di tenaga ada Bilal bin Rabah yang mengarahkan tenaganya untuk azan dan seterusnya. Hidup ini simple, mau pilih yang mana? Tinggal tunggu sampai meninggal aja. Meninggal selesai, gitu aja. Simple kan? Nah, ini kalau mau pakai harta pun silahkan. Ya, mau pakai ilmu silahkan, pakai tenaga silahkan, kedudukan silahkan. Nah, perangkat ini arahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar akhirat, yaitu takwa. Ya. Jadi tidak dilarang, silahkan jalani kehidupan dunia dengan kaya, sekaya-kayanya boleh, nggak ada masalah. Nah, dengan persoalannya, dengan kaya itu gimana caranya jadi orang takwa? Makanya ada nanti konsepsi menjadi takwa lewat harta, yang Ali Imran ayat 134 itu. Di situ disiapkan ada skemanya apa? Skema zakat, skema infak, skema sedekah, penuhi kebutuhan keluarga, kan? Setelah itu lihat yang di sampingnya, lihat terjauh lagi, dzawil qurba, dzawil junubi, yang paling dekat, yang paling jauh dan sebagainya. Ini skemanya ada. Ya. Nah, ini gambarannya, yang pakai ilmu juga demikian, yang pakai kedudukan juga demikian. Lilladzina taqaw inda rabbihim. Bagi orang-orang yang mampu mengkreasikan semua potensi amalan yang dia pilih saat di dunia menuju peningkatan takwa, maka Allah siapkan yang terbaik saat dia pulang ke akhirat. Surganya, Masya Allah. Ya. Terus di sini dapat keluarga. Di akhirat diberikan lagi keluarga dari pasangan-pasangan yang lebih indah, lebih dahsyat. Ya. Istri di dunia dibentuk lagi dengan tampilan lebih indah, lebih baik. Ya kan? Pasangan-pasangan dunianya. Sepanjang sama-sama beriman. Ya kan? Suami juga demikian. Ya, di bidadari itu bisa tampak dari istri-istrinya saat di dunia, ya, suaminya pangeran-pangeran surga saat di dunia, kembali ke akhirat dipasangkan kembali dengan kreasi yang lebih indah, lebih baik, lebih muda dan sebagainya, tampilannya lebih indah, ganteng, cantik dan sebagainya. Selain gambaran-gambaran lain, itu dari segi keluarga. Ini ideal manusia yang dilihat nih yang paling ganteng, paling cantik saat di dunia, nanti saat ke akhirat mala ainun ra'at wala udhurun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Diganti. Yang ini yang Anda lelah mencapainya, silakan yang kaya-kaya sekarang. Ketika ditanya, mereka selalu mengatakan, jangan lihat saya sekarang ya, lihat saya dulu, bagaimana saya meraihnya. Itu fitrah manusia tuh. Coba deh kalau ada konten-konten tuh yang kaya-kaya bisa ditampilkan. Ini kalimat-kalimatnya apa? Jangan lihat saya sekarang, lihat dulu bagaimana perjuangan begini, begitu. Jadi di dunia itu, mau kaya tuh mesti berjuang. Ada yang di jalanan dulu nih, di akhirat tuh teman-teman sekalian. Yang paling sederhana, surga tingkat yang paling bawahnya aja. Ya, tuh lihat di Quran surah kedua ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Sekali pengen langsung datang. Nggak ada kerja keras lagi. Jadi sifat kaya dunia, ya, menyandingkan kekayaan ini dengan pendahuluan ikhtiar, usaha. Ya, kadang capek, lelah, gelap lagi, ketemu ini sampai sakit, sampai macam-macam. Jadi kayanya itu dari capek dulu. Akhirat, kata Allah, kalau kamu masuk ke akhirat, gak ada capek lagi, gak ada ikhtiar. Terbayang, celing, langsung ada. Wa utubihi mutasyabiha. Persis kayak buah-buah aja kelihatan kayak sama semua warnanya, tapi rasanya bisa beda. Ada lagi tafsirnya yang menyampaikan semua keinginan langsung dekat sekali. Wadanal jannataini dan pengen ini ambil, pengen itu ambil, terbayang langsung ada. Masya Allah. Ini jadi makanya bahasa viralnya kul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Ini nggak ada gambarannya sama dunia, jauh daripada itu. Ini dari hewan, dari macam-macam, dari kebun, kebunnya diganti dengan lebih indah lagi. Anda punya perkebunan, coba cari. Yang kebun di bawahnya langsung ada sungainya, sungainya terbuat dari susu, dari madu, dari macam-macam. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi nggak ada bandingannya. Akhirat. Ya.
Ini dapat semua kebaikan-kebaikan. Jadi apa yang pernah diraih oleh manusia langsung oleh Allah dibalas yang memang nggak bisa tertandingi. Laisa kamitslihi syai'. Nggak tertandingi. Ya untuk memberikan apa? Memberikan motivasi kepada kita. Ayo. Ya, harus sadar ya, harus sadar. Jadi cara menyadarkan itu seringkali diungkapkan dengan kematian. Ya, kamu kan kalau meninggal, kamu tinggalkan nih semua. Nih, kan ini logika dasar yang sangat sederhana. Ini dunia, ini akhirat. Kita kan sering saksikan setiap hari bahwa kalau sudah ajal tiba, ini meninggalkan dunia. Pindahnya kemana? Itu aja. Ini kalau Anda pun dapat status terkaya atau terkuat, punya kedudukan sekarang, terpintar, tetap meninggal ini. Ketika meninggal ini pindahnya kemana? Allah pencipta kita sudah ngasih info jauh-jauh hari. Kalau meninggal, pindahnya ke sini, ke akhirat. Waiting roomnya di alam barzakh, di kuburan. Bekalnya bukan bekal dunia yang Anda kumpulkan ini, tapi kreasi dunia dengan skema takwa. Sehingga menghasilkan hasanah. Dari situ muncul ajrun. Ajrun itu yang dibawa pulang. Ya, bukan nama, bentuk amal soleh. Tapi nama saya Ajrun, Ajrun Singh misalnya. Bukan nama. Ini bentuk gambaran dari kreasi amal soleh sini.